kelas itu kan biasanya guru-guru tiap awal semester ada tuh misalnya yang tidur, misalkan kalau tidur ada dapat hukuman segala macam. Nah kalau ini sifatnya untuk lebih dari peraturan atau kesepakatan kelas tadi, namanya itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, sifatnya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, dibuat tidak terlalu banyak dan dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga sekolah diharapkan berkontribusi dalam pembuatan maupun peninjauan keyakinan kelas ini. Nah, kemudian prosedur pembentukannya, yang pertama itu ada curah pendapat seluruh warga sekolah. Jadi anggapannya berembuk hasil dari warga sekolah itu untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian menyusun keyakinan kelas atau sekolahnya dalam bentuk positif. Kemudian lagi menemukan kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju. Misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Nah itu ditinjau. Kemudian meninjau ulang, menyetujui dan memajangnya agar diingat. Nah jadi keyakinan kelas atau sekolah ini kalau bisa banyak-banyak, misalnya 3, 4 atau 5 boleh, asalkan itu ada nilai kebajikan yang ditujunya. Misalkan tidak boleh datang terlambat, nilai kebajikannya apa? Kedisiplinan. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan, tadi itu nilai kebajikannya apa? Dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu diulang nih, kira-kira keyakinan kelas itu bersikap positif kalau tampak seperti apa. Misalnya siswanya itu bersikap positif kalau dia bersemangat dalam kesehariannya, bisa mengusahakan yang terbaik, optimis, percaya diri, mau menerima perubahan, mengimbaskan hal baru, memiliki empati dan bertoleransi. Nah itu masuk ke siswa yang bersikap positif. Kemudian siswa itu tidak tampak seperti bersikap positif kalau dia rendah diri, suka mengeluh, pesimis dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk misalkan nilai kebajikan yang ditujunya percaya dan menghormati. Nah kira-kira siswa itu akan tampak seperti orang yang percaya dan menghormati kalau dia tidak curiga dengan orang lain, saling tegur, mau menerima kritik dan lain sebagainya. Kemudian di sini setiap anggota kelas tadi harus melakukan tugas atau keyakinan kelasnya. Misalkan yang terlihatnya siswa siap menerima tugas, penuh semangat, percaya diri. Yang terdengarnya bisa lewat mengucapkan salam, kemudian menyemangati kawannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ibaratnya terlihat lagi itu sopan dan berperilaku sopan dan santun, bertanggung jawab, berpartisipasi aktif, cepat tanggap dan tertib. Nah kemudian kira-kira kegiatan tugas dan guru dan murid itu tuh, kalau guru tugasnya mengajar, mendidik, memfasilitasi murid, mengelola pembelajaran, melaksanakan penilaian, taat pada peraturan sekolah. Kalau murid tugasnya ya belajar, berpartisipasi aktif, mengerjakan tugas, taat. Nah ini harus sesuai dengan diharapkannya sesuai dengan tugasnya. Jadi guru itu tugasnya bukan mengatur murid sesuka hati, memberi tugas di luar kemampuan misalkan, kemudian menghakimi murid, membuli murid, habis itu mengabaikan tanggung jawab, bukan yang seperti itu. Oke baik, mungkin itu dari Ulun. Salah hilaf mohon maaf.